Shalom saudara, bersyukur kita telah memasuki minggu sengsara atau minggu prapaskah demi minggu prapaskah yang ada. Bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Ketika kita melakukan proyek untuk rededikasi, sebenarnya kita sedang dibentuk untuk boleh memiliki kasih semurni dan setulus dengan kasih Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya mengingat sebuah kasih yang luar biasa yang saya pernah dapati dari pengalaman ketika saya dulu waktu masih SMA. Waktu saya masih di Surabaya, saya tinggal bertetangga dengan tetangga saya. Kemudian satu saat ada satu hal yang membingungkan saya. Ada pasangan suami istri yang datang ke rumah kami dan meminta maaf. Orang tua ini meminta maaf untuk sikap dan kesalahan yang anaknya telah lakukan. Tanpa diketahui orang tuanya, anaknya telah melakukan seks bebas dan kemudian hamil. Dan orang tua ini meminta maaf kepada semua tetangga-tetangga satu gang itu, agar semua tetangga memaafkan kesalahan anaknya dan menerima kembali kondisi anaknya seperti apa yang sudah terjadi. Saudara, ketika saya mengingat kasih ini adalah kasih yang luar biasa. Kasih bagaimana orang tua rela menanggung malu karena perbuatan anaknya. Dia menanggung malu dari satu rumah ke rumah yang lain demi supaya anaknya kembali diterima oleh lingkungan masyarakat. Dan kami boleh membuka dengan ringan kehadiran anaknya dan calon cucunya kelak. Saudara, ketika saya melihat kasih ini, kasih yang begitu besar. Bagaimana orang tua rela menanggung malu, menanggung sengsara demi anak yang dia kasihi. Apalagi kasih yang terbesar yang Kristus telah nyatakan bagi kita. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih yang begitu besar, Allah menyatakan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Saudara, seharusnya kasih yang seagung dan sebesar ini menjadi teladan bagi kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang besar itu tidak bisa kita sia-siakan dan tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga di muka bumi ini. Saudara, ketika kita melakukan proyek rededikasi setiap harinya, mari kita lakukan juga dengan perasaan kasih kepada Kristus. Karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Dan saat ini kita belajar untuk meneladani kasih yang agung dan kasih yang termulia. Saudara, ketika kita merasakan kasih yang besar, ketika kita merasakan anugerah yang nyata, apa yang harusnya menjadi refleksi kita? Apa yang harusnya menjadi kerinduan kita? Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, mari kita bersama-sama, saya dan saudara, kita berjuang dalam masa-masa prapaskah ini untuk menjaga diri kita, menghayati kasih-Nya yang besar, dan menjaga kekudusan diri kita, supaya kita didapati kudus, diperbaharui hari lepas hari, meninggalkan manusia lama kita, dan mengenakan manusia baru kita. Tentu dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan setiap kita.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita.